usianya yang sudah lebih dari 3/4 abad, sosok ulama ini masih terlihat energik. Bahkan, takdir membawanya dipercayai Presiden Joko Widodo maju dalam pemilu Presiden 2019 sebagai calon wakil presiden mendampingi saat itu. Beliau adalah Kiai Ma'ruf Amin atau yang kita kenal dengan panggilan Abah. Lahir 11 Maret 1943 di Desa Kresek, sebuah desa Tangerang yang dilintasi Jalan Jakarta Merak. Abah terlahir sebagai anak sematawayang pasangan Kiai Haji Muhammad Amin dan Haji Maimunah. Kiai Muhammad Amin memiliki pesantren di Koper, desa tetangga Kresek. Saat Abah lahir, kampung Kresek baru saja diusik kedatangan pasukan Jepang yang baru mengalahkan Belanda. Jepang mendarat di Teluk Banten bersamaan dengan pendaratan di Eretan Cirebon 1 Maret 1942. Singkat cerita, pada hari Kamis 9 Agustus 2018, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memilih Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Ma'ruf Amin atau Abah menjadi wakil presiden mendampinginya dalam pemilihan presiden 2019. Sontak saja, hal ini membuat terkejut banyak pihak, sebab sesaat sebelumnya nama cawapres yang mencuat bukanlah Ma'ruf Amin, melainkan Mahfud MD. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu bahkan diketahui sudah mengurus berbagai persyaratan menjadi cawapres saat itu. Ini saya ingin menyampaikan sebuah keputusan sangat penting. Setelah melalui perenungan yang mendalam dan dengan mempertimbangkan masukan-masukan dan saran-saran dari berbagai elemen masyarakat seperti yang saya sebutkan pada bagian awal tadi, maka saya memutuskan dan telah mendapatkan persetujuan dari partai-partai koalisi, yaitu Koalisi Indonesia Kerja, bahwa yang akan mendampingi saya sebagai calon wakil presiden periode 2019-2024 adalah Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pengumuman ini dihadiri oleh seluruh Ketua Umum Parpol Koalisi Indonesia Kerja dan juga seluruh simpatisan pendukung atau relawan Jokowi. 10 Agustus 2018, Jokowi Ma'ruf mendatangi gedung KPU untuk mendaftarkan diri sebagai pasangan Capres dan Cawapres pada Pilpres 2019. Sebelumnya, mereka berangkat dari Gedung Juang 45 untuk bertemu para relawan dan pendukung. Baru saja mendaftar sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden periode 2019-2024. Ini baru langkah pertama kita ikuti. Insya Allah prosesnya berjalan dengan baik dan lancar. 21 September 2018, KPU melakukan pengundian nomor urut bagi pasangan Capres-Cawapres di Pilpres 2019. Jumat hasilnya, Jokowi Ma'ruf mendapatkan nomor urut 1, sementara Prabowo Subianto Sandiaga Uno nomor urut 2. Namun berdasarkan kesepakatan, untuk menghindari agar nomor urut ini tidak menguntungkan parpol tertentu yang berkontestasi di Pileg 2019, penyebutan nomor urut itu diubah menjadi 01 dan 02. Kami, Joko Widodo dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin mendapatkan nomor 1.
17 Januari 2019, Jokowi Maruf berhadapan dengan Prabowo Sandi dalam debat perdana Capres-Cawapres. Debat terbuka itu berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan dengan mengangkat tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik secara terus-menerus dan berkelanjutan. Apa yang dilakukan oleh Jokowi JK adalah merupakan peletakan dasar milestone, adalah basic capital, modal dasar, dan yang akan kami lakukan adalah maximize utility, memaksimalkan manfaat yang sudah ada. Yang akan kami lakukan adalah mentakzim, membesarkan, wa takmilah, menyempurnakan, dan juga ziyadah, menambahkan al-manafi' wal masalih, manfaat dan maslahat yang sudah ada. Hari pertama kampanye terbuka Minggu 24 Maret 2019, Abah menggelar doa bersama di Pondok Pesantren An-Nawawi, Tanara, Serang, Banten. Doa bersama yang dirangkaikan dengan haul Ibunda Ma'ruf Amin, Nyai Hajah Siti Maimunah binti Kiai Muhammad Romli itu dihadiri puluhan ribu warga. Hadir pula pelantun sholawat Hadat Alwi. Sabtu 13 April 2019, Jokowi Maruf menutup rangkaian kampanye Pilpres 2019 dengan menggelar konser Putih Bersatu di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Gelora Bung Karno menjadi lautan manusia saat itu. Para kader parpol, simpatisan, dan relawan bersatu mendukung Jokowi Maruf memenangkan Pilpres 2019. Sebelum doa, saya ingin tanya, hari ini apa yang telah kita putihkan? GBK hari ini telah kita putihkan. Tanggal 17 April, apa yang akan kita putihkan? TPS akan kita putihkan. Untuk apa? Untuk memilih pasangan putih-putih. April 2019, Abah mencoblos di TPS 051 sekitar kediamannya di Koja, Jakarta Utara. Abah datang dengan ditemani istrinya, Wuri Estu Handayani. Mei 2019, Komisi Pemilihan Umum menyelesaikan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional. Hasilnya, Jokowi Maruf meraih 85.607.362 suara atau 55,50% dari total suara sah nasional. Unggul atas Prabowo Sandi dengan perolehan 68.650.239 suara atau 44,50%. Selisih kedua pasangan sebanyak 16.957,123 suara. Hari kemudian di tanggal 30 Juni 2019, KPU menetapkan pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2019-2024. Penetapan dilakukan dalam rapat pleno terbuka di Gedung KPU Jakarta. Dan pada tanggal 20 Oktober 2019, Presiden dan Wapres terpilih. Jokowi Maruf dilantik sebagai Presiden dan Wapres Republik Indonesia periode 2019-2024. Pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan berlangsung di gedung MPR, DPR, DPD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Mimpi kita, cita-cita kita di tahun 2045, pada satu abad Indonesia merdeka, mestinya insya Allah
Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan menurut hitung-hitungan 320 juta rupiah per kapita per tahun. Setelah resmi dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Abah melakukan kunjungan kerja pertamanya ke Ranah Minang, Padang, Sumatera Barat, Jumat 6 Desember 2019 kemarin. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Berikut wawancara eksklusif tim Tokoh Kita Jak TV dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin. Halo pemirsa, senang sekali saya Dian Mirza kembali hadir menjumpai Anda di Tokoh Kita, sebuah program yang menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif. Dan kali ini Tokoh Kita menghadirkan sosok yang sangat istimewa. Dia adalah tokoh ulama terkemuka, seorang profesor di bidang ekonomi syariah yang juga bergelut di berbagai organisasi, antara lain MUI dan juga PBNU. Gaya dan tampilannya yang khas yang sering memakai sarung mencuri perhatian publik. Dan kini di usianya yang 76 tahun, beliau dipilih dan dipercaya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah, apa kabarnya? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Sehat baik. Abah? Alhamdulillah sehat. Ya, Sibuk ya. pastinya ya? Ya biasalah. Biasalah ya. Nah Abah, ini kan pasti ada perbedaan signifikan apa sih ketika Abah menjadi Wakil Presiden dibanding dulu jadi ulama? Perbedaan signifikan apa yang Abah rasakan? Ya kalau jadi Rais Am PBNU, Ketua Umum Majelis Ulama, itu kegiatannya itu kan ya tidak terlalu sibuk sekali kan. Nah sekarang setelah jadi Wapres ini sibuknya banyak sekali. Terschedule setiap hari iya, ya? Ada rapat paripurna, kabinet, ada rapat terbatas, ada menghadiri berbagai event, ada menyangkut rapat-rapat koordinasi, kemudian menghadiri konferensi-konferensi, seminar-seminar, kemudian juga pemberian penghargaan. Jadi sibuk sekali. Kebayang sih satu harian itu bisa belasan jam ya Abah ya. Iya, Itu betul. gimana jaga staminanya supaya tetap sehat, tetap Ya, fit? alhamdulillah dijalani saja dan jangan menganggap itu beban. Semuanya itu berjalan dengan santai. Kata anak sekarang mengalir saja. Mengalir saja. Ya, semuanya kita jalani dengan senang hati. Ah, itu penting ya, jalani Iya. dengan hati ya Abah ya. Dengan hati.